Saudaraku yang terkasih, di dalam Yesus Kristus bertemu kembali dengan saya, Roma Agustinus Trianto SSCC, di dalam catatan peziarah. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur atas hari yang Kau berikan kepada kami. Sudilah Engkau selalu memberikan kekuatan, ketekunan, dan ketabahan hati di dalam hidup kami, terutama di dalam perjalanan hidup kami, agar kami mampu untuk dengan rendah hati menerima segala keputusan yang sedang kami jalani hari ini dan hari-hari berikutnya. Semoga kami semakin didekatkan dengan Engkau dan semakin menemukan sukacita karena kami taat dan setia melakukan pertobatan di dalam perjalanan hidup kami. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada minggu yang keempat, Minggu Prapaskah keempat atau yang dikenal dengan Minggu Letari, Minggu Sukacita. Bersukacita karena pertobatan semakin diserukan, pertobatan semakin dijalankan, dan pertobatan membawa keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada sukacita karena setiap dari kita, masing-masing pribadi mau melakukan pertobatan, mau dengan rendah hati mendengarkan apa yang menjadi kebaikan untuk hidup bersama. Itulah sukacita. Sukacita saat ini di tengah virus corona yang merabak. Apakah sukacita yang dapat kita wartakan? Sukacita ialah kita bisa tinggal di rumah, mengikuti segala ketentuan yang ada demi keselamatan bersama, dan dengan rendah hati tetap mampu melakukan pertobatan yang tadinya egois, tidak mendengarkan. Mari kita bertobat, belajar mendengarkan orang-orang yang dikirim Tuhan untuk menjaga kesehatan kita dan kesehatan bersama. Bukan sesuatu yang sulit untuk tinggal di rumah, karena disitulah kita berbagi sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana sejak muda Daud, sejak masa muda Raja Daud diurapi. Di situ terang Kristus, di situ terang Allah Bapa yang mengurapinya, menjadikan dia orang yang termasuk. Kesetiaan dia kepada Bapa, dan ketika dia melakukan kesalahan, melakukan pertobatan, dan akhirnya kasih setia dan berkat tetap dialami di dalam hidup Daud. Di dalam bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, jelas dikatakan bahwa Yesus adalah terang. Yesus yang memberikan cahaya kehidupan ketika kita mau bangkit dari antara orang mati, bangkit dari antara orang malas, bangkit dari antara orang yang tidak setia, bangkit dari antara orang yang mencaci maki dan suka gosip. Saudari-saudaraku yang terkasih, bangkit berarti meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju kepada kebaikan. Dari yang gelap menuju kepada yang terang. Hari-hari ini mungkin kita merindukan kehadiran Tuhan secara nyata di dalam komuni kudus. Tetapi mari kita mencoba untuk menutup mata kita sejenak. Mari kita rasakan di dalam kegelapan itu bahwa ada keterbatasan, ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tetapi di dalam terang kita menemukan setitik cahaya yang menuntun kehidupan kita. Di dalam kegelapan mungkin kita akan mudah tertabrak atau tidak bisa berjalan lurus. Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan dialah terang dan jalan kebenaran serta kehidupan. Mari kita yang menjauh daripadanya, kita mendekat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa mendekat kepada Tuhan? Ke gereja aja sekarang sudah tidak ada, karena perayaan Ekaristi ditunda untuk 2 minggu ke depan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita kembali kepada kehidupan jemaat pertama sebagaimana dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul. Kepala keluarga bisa memimpin ibadat, atau orang yang cakap di dalam anggota keluarga itu bisa memimpin ibadat, bisa menghidupkan kembali gereja yang utama, yaitu di dalam keluarga. Mari kita lihat, mari kita bersikap adil dengan mereka yang tidak setiap minggu bisa merayakan perayaan Ekaristi. Mereka melakukan ibadat sabda dan komuni kerinduan. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Kita tetap bisa beriman. Kesempatan ini justru menjadi kesempatan berahmat, justru menjadi kesempatan yang penuh sukacita, karena di dalam keluarga, bersama keluarga, kita menghadirkan Tuhan Yesus di dalam dan di tengah keluarga kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil hari ini berkisah tentang orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Yohanes memberikan gambaran. Mungkin di satu sisi Yesus melanggar aturan karena dia melakukan kesembuhan itu di hari Sabat. Tetapi, saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia adalah Tuhan di hari Sabat. Hendaknya kita sadar betul bahwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkumpul bersama keluarga, untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan membiarkan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk sharing pengalaman, sharing rasa antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara kakak dan adik, untuk berbagi pengalaman, untuk menguatkan iman di dalam Kristus. Kita yang mungkin buta bahwa iman itu dimulai dari keluarga, saat ini katekese iman kembali ditumbuhkan di dalam keluarga, dan hendaknya tetap demikian meskipun nantinya sudah diperkenankan merayakan Ekaristi bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, kesempatan berharga ini semoga menjadi kesempatan pertobatan yang penuh sukacita, karena kita semakin sadar bahwa keluarga adalah inti dari gereja yang hidup, gereja yang mulia, gereja yang penuh sukacita. Semoga di minggu yang penuh sukacita ini kita mampu menjadi kabar sukacita dengan tetap tinggal di rumah, dengan tetap mematuhi aturan. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tidak perlu kita keluar rumah, karena memuliakan Tuhan salah satunya ialah memuliakan sesama kita dengan menghargai sesama kita yang mungkin tidak memiliki kekuatan atau antibodi yang sekuat dengan kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kebersamaan di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Amin.